Oke, nah jadi selamat sore semuanya. Saya langsung aja, kita masih menggunakan Rad Studio Delphi. Saya langsung lanjut ke membuat project untuk mobile. Jadi membuat project untuk mobile kalau dengan Delphi itu milihnya harus pakai yang multi device application, ya. Jadi kalau yang bentar, saya sudah share screen belum ya? Saya belum share screen sebentar. Share screen dulu. Nah, jadi kita milihnya itu harus yang menggunakan ini, file, new project. Selama ini kan kita pakai VCL form ya. Nah, jadi kita pakai yang multi device application gitu ya. Oke, coba saya pilih. Oke, jadi begitu saya buka multi device application ini jadi berbeda ya. Nah, tapi kalau tadi saya milih VCL form itu tidak ada ditanyakan maunya seperti ini atau kayak mana gitu ya. Nah, jadi untuk supaya nanti kita belajarnya lebih mendalam, saya pakai blank application aja. Kalau yang ini kan dia udah pakai template jadi ya. Jadi saya pakai yang non template. Jadi saya bisa mendesain sesuka hati saya ya. Jadi saya pakai yang blank application, diokekan. Oke. Nah, jadi setelah kita pilih blank application dan diokekan, ditunggu, mungkin di tempat saya agak lambat. Oke, jadi seharusnya kita masih di 6, harusnya kita masih di 6, tapi kita udah bahas di ini ya. Kita coba dulu label, edit, button, dan form untuk yang platform mobile, ya, multi platform ya, multi cross platform di sini namanya ya. Oke, jadi saya diberikan sebuah form tapi tanpa judul ya. Nah, tadi tanpa judul. Nah, jadi karena fokusnya di sini maksudnya dia mobile ya, mobile jadi tanpa judul. Jadi untuk bisa nanti dijalankan di platform Windows, Apple, iOS, Android dan lain-lain itu nanti harus pilih target platformnya. Nah, ini dia. Jadi platformnya bisa berpindah-pindah kecuali Linux dan web ya. Nah, Linux dan web. Kalau di web Linux dia harus pakai project yang berbeda. Other ya. Karena Linux itu dia console base ya. Maksudnya pemrogramannya masih seperti semester lalu, dia masih hitam putih layarnya, masih teks ya, tidak ada grafis seperti ini. Jadi di Linux itu berbeda. Nah, kemudian untuk yang web sama sekali nggak bisa. Ya, web itu 100% berbeda dengan platform aplikasi yang berbasis komputer. Karena web itu tidak harus menggunakan komputer gitu ya. Oke. Nah, jadi kita coba dulu pakai platform yang 32 bit dulu ya. Nanti setelah sukses baru kita compile ke platform yang berbeda kecuali yang iOS dan macOS ya. iOS dan macOS itu iOS dan macOS itu akan saya lewatkan karena saya tidak bisa mendemokan, saya nggak punya member developernya karena Apple ini kan sangat memproteksi produknya ya. Jadi sehingga developernya pun harus di training, harus terdaftar, harus dibayar gitu ya. Nanti aplikasi yang kita mau publish nanti di App Store juga harus diseleksi dan prosesnya cukup lama ya dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi saya langsung aja kita coba dengan form. Form masih seperti biasa, ada property name. Mana dia name, property name. Misalnya saya ganti FRM utama. Oke. Nah, kemudian ada property caption biasanya ya. Biasanya kita memiliki property caption di sini masih ada. Caption itu nanti judul yang nampak di atas. Kalau kita jalankan di Windows 32, kalau di Android itu nanti tidak akan kelihatan. Jadi di caption ini saya akan mencoba bekerja dengan atau belajar ya, belajar T-form, T-label, T-edit, dan T-button dengan FMX framework ya. Jadi FMX framework itu dia ibaratnya untuk yang cross platform atau mobile ya. Nah, jadi judulnya tidak nampak di sini sampai program dijalankan untuk yang FMX. Tidak seperti VCL langsung judulnya muncul, langsung ada judulnya seperti ini. Ya, nah berbeda ya. Oke, jadi saya mulai mendesain dengan meletakkan label. Nah, terus event. Lupa saya kasih tahu event. Event masih seperti recording kita yang kedua, yaitu kita kemarin recording itu mencoba mouse move, mouse up, mouse down gitu ya. Kemudian create terjadi pada saat form diciptakan, terus terjadi pada saat form ditutup gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, dan event-event yang lain. Nah, jadi kalau misalnya di device yang di platform Apple dan Windows ya, itu mouse up, mouse down, mouse move itu berfungsi dengan baik seperti biasa. Tetapi kalau di platform mobile nanti masuk ke iOS dan Android, itu mouse down itu akan seperti sentuhan tangan yang ditahan gitu ya, ngerti maksudnya. Jadi pengganti mouse itu adalah sentuhan tangan kita. Mouse down,
Nah, kemudian mouse move ini nanti pengganti mouse move adalah kalau tangan kita itu ditekan di smartphone kita, lalu tangan kita digeser kemana-mana, itu nanti yang terjadi adalah mouse move. Jadi sentuhan tangan kita diasumsikan sebagai mouse move. Kemudian mouse up, nanti apabila tangan kita diangkat dari touchscreen device kita, itu akan dianggap sebagai mouse up ya. Oke, jadi itu event sama persis seperti yang di VCL. Jadi saya tidak mengulang event lagi. Bagi Anda yang nanti melupakan cara event dan cara kerja event, nanti boleh di-review lagi recording kita yang kedua ya. Oke, nah jadi saya langsung dengan label. Katakanlah saya sengaja membuat program untuk menghitung luas segitiga seperti pertemuan kita yang pertama ya. Pertama atau kedua saya lupa. Ya, jadi saya pakai label untuk membuat keterangan, saya pakai label. Oke. Nah, stylenya ini masih Windows tapi nanti baru diganti. Nah, kalau rasa ukurannya terlalu kecil, fontnya terlalu kecil, tulisannya itu boleh Anda buka dari font ya. Memang di sini ada fontnya ya. Sorry, kalau di VCL dia di font, kalau di FMX ya multi device dia ada text setting. Kalau saya tidak salah dia bagian text setting. Text setting ini dia. Nah, cuman text setting itu sepertinya tidak ada di form. Di label ada, tapi di form coba saya lihat di form tidak ada text setting, tidak ada. Nah, jadi hanya ada kebetulan di label ya. Oke, jadi terpaksa kita mengganti ukuran fontnya 1/1 ya. Nah, jadi 1/1 text settingnya diganti. Di text setting itu ada font. Di font itu nanti baru bisa dipilih size-nya mau berapa, nama fontnya apa, dan sebagainya. Ya. Oke, jadi sementara saya tidak mengganti font dulu, biarkan dulu label 1. Copy paste, ini bisa pakai copy paste, tarik kemari. Oke, tarik kemari lagi, copy paste, tarik kemari. Ctrl C, Ctrl V ini ya. Saya pakai shortcut ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya, klik Ctrl C, Ctrl V. Nah, keterangan label itu kalau di VCL yang kemarin itu kan pakai caption. Tetapi kalau di FMX di multi device dia pakai teks ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau di FMX itu mengganti keterangan semua ada di teks. Kalau di VCL mengganti keterangan ada di caption ya, property caption, hati-hati. Oke, jadi di teks ini saya buat misalnya masukkan alas. Oke, untuk label yang ini nanti saya ganti misalnya masukkan tinggi. Untuk label yang ini mungkin saya tampilkan luasnya adalah gitu ya. Luasnya adalah. Nah, untuk isian, tempat isian itu mungkin saya boleh pakai apa yang namanya T-edit ya. Saya nggak apa-apa lah, perbesar sedikit ya. Oke, T-edit seperti biasa. T-edit itu ada di bagian standar ya. Klik T-edit, masukkan kemari. Karena biasanya alas dan tinggi dan luas itu numerik, makanya saya kasih keadaan kosong itu dengan nilai 0. Tetap di bagian teks ya. Bagian teks saya kasih nilai 0. Kemudian di copy paste seperti biasa. Ya, copy paste seperti biasa, lalu didesain seperti supaya rapi aja. Kita desain. Oke, jangan lupa button ya. Button untuk proses. Nah, button untuk proses. Oke, jadi saya copy paste juga, jadi buttonnya ada 2. Yang pertama adalah button kosongkan, yang kedua adalah button hitung. Jadi mengganti keterangan ini saya cari caption, tidak ada caption. Cuman form yang ada caption. Ya, cuman form yang ada caption, yang lain tidak ada caption. Jadi untuk mengganti keterangan di VCL pakai caption, kalau di FMX dia pakai teks, gitu ya. Nah, ini adalah kosongkan, yang ini adalah hitung, gitu ya. Hitung. Nah, jadi kalau untuk mobile device dia tidak perlu besar kali formnya. Begini juga udah bisa, ya. Oke. Nah, kemudian seperti biasa saya suka mengganti nama komponen. Takutnya nanti edit 1 saya lupa, ini untuk alas atau untuk tinggi, kadang-kadang saya lupa. Edit 2 ini untuk tinggi atau untuk luas, kadang-kadang saya lupa. Jadi nama saya ganti. Property name seperti biasa. Property name saya ganti, ini menjadi txt. Untuk edit saya sering pakai awalan txt ya, karena dia merupakan keterangan ya, input keterangan ya. Txt alas. Kemudian di sini saya gunakan txt tinggi. Kemudian yang di sini saya gunakan txt luas. Oke. Nah, untuk button juga sama. Untuk button ini saya gunakan btn kosong. Untuk hitung di sini saya gunakan btn hitung. Ya. Nah, kemudian mungkin desainnya udah siap ya, desainnya udah siap. Mungkin boleh dijalankan dulu. Nah, jadi kita mencoba program di Android kayak mana? Nah, kita tidak bisa menjalankan program di Android, di OS Windows, nggak bisa. Ya.
Pak, jadi kalau punya emulator Android bisa nggak? Nah, ada satu problem Rat Studio dengan emulator Android seperti BlueStack, Genymotion, ya, apalagi ya, emulator Android yang lain, Nox Player dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi Rat Studio itu memang kurang kompatibel dengan Android emulator. Jadi kalau mau mencoba program Android itu langsung ke HP, ke smartphone Anda, gitu ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Nah, jadi untuk mencoba program kayak mana? Kalau nggak ada HP Android yang terkoneksi, masa HP Android saya koneksi gitu ya? Bisa sih, pakai kabel data, koneksi, lalu jalankannya di HP bisa, tapi ada beberapa settingan, tapi kurang saya sarankan cara tersebut ya. Kurang saya sarankan, lebih saya sarankan buat dulu di Windows, nanti baru compile ke Android ya. Nah, buat di Windows, jadi saya jalankan dulu di platform Windows. Ya, ini dengan ini sama ya. Nah, saya jalankan di platform Windows, coba. Programnya belum dibuat ya, ini baru desain ya. Ini baru desain, programnya belum dibuat. Oke, ini dia tampilannya. Nah, jadi ini nampak di sini judulnya adalah belajar form, label, edit, button dengan FMX Framework. Ya, judulnya tidak nampak pada saat desain, jadi pada saat dijalankan baru nampak, dan ini programnya belum berfungsi. Programnya belum berfungsi ya. Oke, nah kalau kita mau melihat sekilas tampilan daripada iOS, ini boleh diganti 32 bit 32 bit 64 silakan. Tampilan iOS ya. Sorry, bukan. Ini bukan tampilan, ini platformnya. Tampilan ada di sini, style. Nah, jadi kalau stylenya Windows mungkin seperti ini, biasa-biasa saja. Kalau stylenya macOS mungkin seperti ini, ya. Nah, stylenya macOS lebih kurang seperti ini. Kalau Anda pakai stylenya iOS, mungkin seperti ini. Oke, style iOS, buttonnya itu transparan ya. Kalau Anda pakai stylenya Android, lain lagi, ya. Nah, tapi tetap saja nanti pada saat dijalankan ini background-nya putih ya. Background-nya nggak kayak gini, nggak sejelek ini ya background-nya putih. Nah, di Android ya harus lebih gede. Kalau di Android ya komponennya harus dibuat lebih gede. Gitu ya. Harus dibuat lebih gede ya. Oke. Oke, nah tapi pada saat dijalankan cantik, tidak seperti ini kalau yang Android ya, di HP. Boleh Anda coba nanti ya. Oke, nah kemudian saya kembalikan ke platform Windows. Nah, jadi pemrogramannya dimulai dari mana? Tergantung Anda maunya memogram bagian apa, memogram event apa. Nah, jadi untuk kasus luas segitiga kan event klik ya, yaitu kosongkan diklik dan hitung diklik ya. Nah, yang paling mudah adalah kosongkan diklik ya. Jadi Anda buat event, boleh double klik di sini atau boleh cari button kosong, cari klik. Artinya jika button kosong disentuh kalau mobile ya, kalau di smartphone ya. Nah, jadi kosongkan klik, ini double klik tempat kosongnya, maka saya diberikan coding jadi untuk button kosong. Otomatis di generate ya. Ini tidak diketik ya, dan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dihapus ya, jangan diganggu. Anda hanya boleh menambah, tapi jangan dihapus ya. Oke. Nah, jadi button kosong kalau ditekan maunya teks alas kosong. Jadi panggil teks alas titik clear. Ada clear? Rupanya di multi device atau FMX tidak ada clear-nya. Nah, tapi kalau di VCL saya ketik titik itu ada clear-nya. Nah, itulah perbedaan antara komponen kedua platform tersebut ya. Nah, karena kita di FMX tidak ada fitur clear, tidak ada fitur clear ya. Nah, jadi terpaksa pakai teks alas titik teks sama dengan titik dua sama dengan kutip 0. Boleh seperti ini. Ya. Nah, begitu juga dengan teks tinggi. Tapi kalau Anda mau mengosongkan, gunakan kutip kosong kayak gini boleh ya. Ya, gunakan kutip kosong kayak gini boleh. Artinya Anda tidak mau ada angka 0 sama sekali ya, boleh. Oke. Nah, karena di sini saya berharap isian adalah numerik, jadi saya kasih 0. Jadi 0 itu menandakan bahwa isiannya adalah numerik ya. Ini ergonomis, masalah ergonomis ya. Supaya orang tahu bahwa isi di kolom tersebut harus dengan numerik ya. Begitu juga dengan teks luas, ya itu juga 0. Nah kemudian fokuskan ke teks alas seperti biasa yang pernah saya jelaskan ya. Ada fitur yang namanya set fokus. Jadi begitu ditekan tombol kosongkan, fokus kembali ke teks alas kan gitu ya. Jangan nanti begitu kosongkan maksudnya fokusnya tetap dikosongkan gitu ya. Sementara saya mau ngisi alas tapi kok fokusnya di tempat kosongkan kan nggak cocok ya.
Nah, kemudian untuk button hitung ya, kalau tidak mau pakai klik di sini, boleh double klik di button hitungnya. Otomatis saya diberikan button hitung klik ya. Seperti biasa, sediakan variabel alas tinggi boleh sebagai integer. Oke, sediakan variabel luas boleh sebagai real ya. Ini seperti yang semester lalu ya. Cuman saya buatnya ke mobile. Nah, jadi A didapat dari teks alas ya. txt alas titik teks. Tapi ini bakalan error. Bakalan error. Oke. Ini error karena teks bertipe string. Ya, ini katanya tipe tidak cocok. Incompatible types, tipe tidak cocok. Integer dengan string. Jadi teks ini bertipe string, A ini bertipe integer, ya nggak cocok gitu ya. Nah, cocoknya pakai supaya cocok atau kita butuh konversi ya, yaitu string to integer. Nah, jadi apapun yang diketikkan di text box alas supaya bisa jadi numerik, ya numerik bulat di sini, kita butuh fungsi string to integer. Begitu juga dengan cara mengambil tinggi. Tinggi adalah string, convert string to integer dari txt tinggi titik teks. Nah, kemudian hitung luasnya dengan cara luas sama dengan A kali T bagi 2, gitu ya. Seperti biasa rumus matematika. Kemudian luas harus ditampilkan kembali ke ke text box luas ya. Harus ditampilkan kembali ke text box luas dengan cara teks luas titik teks titik 2 sama dengan L, variabel L ya. Dan ini nanti juga jadi masalah kayaknya. Masalah, kenapa? Katanya L bertipe real. Real adalah pecahan. L bertipe real, pecahan. Sementara teks bertipe string. Kalimat dengan pecahan itu adalah tipe yang tidak cocok. Numerik dengan kalimat itu tidak cocok. Jadi supaya cocok ya, mungkin Anda berpikir real to integer. Bukan real to integer. Ya, salah. Tapi float to integer. Float itu adalah pecahan ya, float to integer. Oke, coba. Float to integer kok error ya? Sebentar. Seingat saya ada fungsi bentar ya. String to float terbalik. String to float. Iya. Oke. String to float kok nggak ada. Bentar. Terbalik lah ya. Pecahan menjadi string. Float to str seingat saya. Udah muncul float to str ya. Oke, lalu program kita jalankan. Oke, ini dia. Tidak perlu mengatur tampilan, mau muncul di mana, di kiri, atas, kanan, dan segala macam, karena kalau di mobile itu full screen. Ya, kalau di HP itu dia langsung full screen ya. Oke, jadi misalnya alas 5, tinggi 3, 5 kali 3, 15, bagi 2, 7,5, hitung. 7,5 ya. Kosongkan, begitu saya tekan kosongkan, ini saya tekan hitung kan fokusnya masih dihitung ya. Anda perhatikan hitung ini berbeda warnanya. Nah, kalau fokusnya dikosongkan seperti ini, kalau fokusnya di sini, ya, ini namanya fokus. Gitu ya. Nah, jadi maunya sih kalau saya tekan hitung, tekan kosongkan, fokusnya langsung di alas ya. Makanya kita butuh teks alas set fokus ya. Jadi apabila button kosong diklik, kosongkan teks alas, kosongkan teks tinggi, kosongkan teks luas, dan fokus ke teks alas. Coba 1, 2, 3. Jadi fokusnya langsung tetap di teks alas ya. Nah, kemudian kalau di Windows kita bisa tekan tab ya, tab untuk mengatur yang mana yang mau diketik. Tapi kalau di smartphone mana ada tombol tabnya, nggak ada keyboardnya, ya. Nah, jadi untuk itu maka urutan tab ini tidak jadi masalah kalau di mobile, ya. Tetapi kalau di OS seperti Windows dan Mac OS ya, itu akan menjadi masalah kalau masalah urutan karena orang nyamannya kalau ketik cepat itu tekan tab daripada pakai mouse kan gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita butuh yang namanya tab order. Seingat saya ada tab order. Jadi tab ordernya itu T ya, tab order. Ini ya. Nah, jadi tab order, supaya alas itu di urutan pertama kalau tekan tab ya. Tadi kan saya tekan tab dia urutannya terbalik ya. Coba perhatikan. Oke, saya tekan tombol keyboard, tombol tab, itu urutannya terbalik. Coba perhatikan tab siapa yang kena fokus. Tab, nah fokusnya terbalik. Harusnya dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas, kan gitu ya. Nah, jadi sehingga tab ordernya terbalik. Jadi saya harus membuat tab order paling kecil untuk si teks alas. Tab order 0. Dimulai dari 0 ya. Tinggi pakai 1,
teks luas pakai 3, kosongkan pakai 4, atau sebaliknya ini yang jadi 4, otomatis kosongkan akan menjadi 5. Jadi kalau program dijalankan, saya tekan tombol Tab. Oke, sebentar. Ini dia, tekan Tab, ya, Tab, 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 Tab. Ya, jadi sesuai urutan ya. Nah, tapi kalau di mobile ini tidak akan menjadi masalah. Oke, jadi kira-kira beginilah cara memprogram dengan komponen membuat perangkat lunak dengan komponen label, edit, dan button, dan juga form ya. Sebelum saya lanjutkan ke yang lebih rumit, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, sebelum saya ke platform lain, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, mungkin Anda berpikir di pertemuan awal kemarin ya, kalau misalnya alasnya diisi dengan huruf kayak mana, kan gitu ya. Coba, kalau alas diisi dengan huruf, atau tinggi diisi dengan huruf, kalau kita suruh hitung, maka akan terjadi error, ya. Error. Exception itu artinya error, runtime error. Program udah jalan baru error. Katanya AD itu bukan integer, gitu ya. Ya memang bukan integer. Jadi yang isi program salah ngisi kan gitu ya. Nah, jadi masa program kita sejelek itu, begitu program salah isi langsung tang error nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Maunya ada pesan dong. Misalnya hanya boleh diisi dengan numerik misalnya gitu ya. Nah, mungkin Anda berpikir seperti cara lama yaitu menggunakan key press ya. Nah, kalau di VCL kita boleh pakai event key press untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi kalau di multi device tidak ada key press-nya. Ya. Jadi kita tidak bisa otomatis kita tidak bisa menghalangi ketikan huruf ya pada saat diminta numerik. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya kawan-kawan di pertemuan awal ya, di mana saya ketikkan huruf itu ditolak sama program kita dengan memogram sedikit kode ASCII, maka ketikan huruf ditolak ya. Nah, tapi kalau di platform mobile ini nggak bisa karena tidak ada fitur key press-nya. Nah, jadi mau nggak mau kayak mana? Mau nggak mau caranya agak berbeda dong. Nah, caranya adalah kita buat programnya di button hitung. Ya, kita buat programnya di button hitung. Jadi kita perlu memeriksa apakah yang diisi di sini semuanya adalah angka. Kalau satu aja bukan angka, tolak ya. Ini juga sama. Ya. Nah, jadi untuk itu kita buat sebuah function atau kita gini dulu ya. Hitung. Jadi sebelum hitung ini boleh dilakukan, kita harus if dulu. If dulu ya. Nah, if-nya ini mungkin kita kepikir jika teks alas titik teks kan logikanya gini ya, jika teks alas titik teks, mungkin saya perlu buat terjemahan ya. Jika teks alas titik teks, ini bahasa Indonesia dulu ya logiknya ya. Jika teks alas titik teks merupakan numerik dan teks tinggi titik teks merupakan numerik, maka lanjutkan ini ya. Maka nanti di sini ada begin kan gitu. Begin dan ini ada end. Nah, kalau ternyata tidak, maka kasih kotak pesan, ya. Else kasih kotak pesan misalnya ya. Nah, untuk kotak pesan nanti kita akan membahas secara khusus. Jadi untuk sementara saya tidak menggunakan kotak pesan dulu. Di VCL kita bisa pakai kotak pesan dengan mudah, tapi kalau di platform mobile kotak pesan di Android dan iOS itu agak ribet ya gitu ya. Nah, jadi sementara kita tidak menggunakan kotak pesan ya. Nah, jadi begini, jika teks alas titik teks seperti jika itu adalah if. Teks alas teks merupakan numerik ya. Nah, jadi ini komputer tidak akan mengerti, bahasa program komputer tidak akan pernah mengerti dengan arti merupakan numerik karena ini bukan bahasa komputer, ini bahasa manusia. Ya. Oke, jadikan bahasa Inggris karena dipikir bahasa komputer umumnya pakai bahasa Inggris. Jadi jika if teks alas teks is numerik, mungkin kita berpikir seperti itu dan berarti jadi n kan gitu ya. Teks tinggi titik teks merupakan numerik berarti juga is numerik ya, maka akan menjadi then gitu ya. Oke, lalu kita jalankan programnya tetap error. Ya, kenapa? Karena numerik ini juga bahasa manusia, bukan bahasa komputer. Numerik ini juga bahasa manusia, makanya error kan gitu. Ya. Nah, jadi bahasa komputernya kayak mana? Bahasa komputer itu umumnya berbasis fungsi. Nah, fungsi itu penulisannya tidak di belakang, tapi fungsi itu penulisannya adalah di depan. Gitu ya, is numerik dan tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Kalau masalah huruf besar kecil tidak jadi masalah kalau di Delphi,
Kalau Anda new project, buat yang C ini baru jadi masalah. Yang C ini dia case sensitif ya, jadi huruf besar dan kecil akan dianggap berbeda. Kalau di Delphi tidak masalah ya. Nah, berarti ini juga sama, penulisannya itu harus menggunakan cara fungsi seperti matematika. Fungsi itu tertulis di depan, bukan di belakang. Ya, nah jadi begini dia. Jika teks alas titik teks is numerik, jadi bacanya agak terbalik ya, dan teks tinggi titik teks is numerik, tetapi tetap saja is numerik ini error. Error kan gitu ya. Oke. Nah, kenapa error? Karena is numerik ini tidak ada fungsinya di dalam Delphi. Nah, jadi untuk itu makanya semester lalu kita kan ada belajar array dan function, di mana kita belajar array untuk kita belum save ya. Oke, kita belajar array untuk mengakses elemen data kan gitu ya. Oke, bentar saya save dulu. Ingat ini tidak akan saya share. Kenapa? Saya berharap Anda mencoba sendiri dengan melihat video saya ya. Form utama. Nama proyeknya adalah luas segitiga. Oke, nah saya buatlah sebuah fungsi. Fungsi itu dibuat di luar begin dan end ya. Nah, function. Function is numeric. Cara membuat function mudah-mudahan yang semester lalu bersama saya masih ingat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat function. Yang pertama, apa nama functionnya atau apa tujuan functionnya. Yaitu memeriksa apakah numerik atau bukan. Jadi is numerik. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Merupakan numerik. Ya boleh. Asalkan ini juga disesuaikan ya. Oke, disesuaikan kalau mau pakai bahasa Indonesia. Ya silakan. Nah, jadi saya pakai bahasa Inggris. Is numerik. Jika teks alas, is numerik. Jadi masalah pertama adalah apa nama functionnya atau apa kegunaan atau tujuan functionnya, yaitu memeriksa apakah merupakan numerik. Masalah ketiga adalah yang diperiksa itu siapa, informasinya apa, yaitu ada sebuah string. Ya, kenapa sebuah string? Kenapa nggak 2 buah string? Ya, kenapa? Karena saya tidak pakai koma. Teks numerik, teks tinggi titik teks, koma, teks. Ya, karena saya nggak pakai koma, jadi saya langsung teks alas titik teks ya. Nah, jadi untuk itu maka ini isinya yang menerima juga harus string. Jadi kalau saya pakai s misalnya sebagai integer, oke, ya, ini nanti jadi masalah. Oke, nanti jadi masalah. Oke, waktu kita juga akan habis ya. Oke, ini nanti. Nah, ini dia masalahnya. Nah, fungsi ini fungsi ini meminta integer, fungsi ini meminta integer, tapi kita berikan string. Kita berikan string, tapi yang diminta adalah integer. Ya kan jadi masalah ya. Nah, jadi yang membuat fungsi ini yang salah gitu ya. Nah, jadi hal kedua adalah informasi yang mau diperiksa numerik adalah harus bertipe string, itu yang kedua ya. Yang ketiga, function is numerik ini kan tugasnya untuk memeriksa apakah iya atau tidak. Apakah merupakan numerik atau tidak gitu ya. Jadi artinya true atau false. Berarti function di sini mengembalikan bool. Bool itu adalah tipe data logika, true atau false. Is numeric or not numeric kan gitu ya. Jadi true atau false ya. Nah, jadi nanti di sini pemrogramannya juga dilakukan seperti pemrograman array. Saya tidak menjelaskan lagi cara memogram array-nya. Ada variabel i, ada variabel l sebagai integer. Ya, periksa huruf pertama sampai huruf terakhir, berarti l adalah length si string tersebut. Periksa dari huruf pertama sampai dengan huruf terakhir, ya. Nah, saya di sini membuat variabel misalnya hasil ya, hasil sebagai bool. Oke. Nah, jadi saya pertama kali buat hasil adalah true. Kenapa? Saya asumsi semuanya adalah numerik. Hasil sama dengan true artinya asumsikan semuanya adalah numerik ya. Nah, periksa setiap string ke i. Jika salah satu dari string bukan numerik ya, abaikan. Nah, kalau merupakan numerik kan cara memeriksanya begini. Jika s ke i lebih besar sama dengan 0 ya, numerik itu apabila ada di antara 0 dan 9 kan? Ya, dan s ke i lebih kecil sama dengan 9, ini berarti apa? Artinya numerik. Oke, ini artinya numerik. Nah, tapi yang saya inginkan adalah jika salah satu dari string tersebut bukan numerik. Nah, bukan numerik, cara pertama adalah tambahkan not di depan. Ya, nah jadi jika s ada di antara 0 sampai 9 itu artinya numerik, maka kalau bukan numerik artinya tambahkan not. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, kalau tidak mau pakai not, notnya dimasukkan ke dalam. Notnya dimasukkan ke dalam dengan cara, nah lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil, n akan menjadi or,
ya lebih kecil sama dengan akan menjadi lebih besar. Jadi jika S ke I lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 9, ya. Nah, oke ya. Ini diagram Venn ini kalau Anda pernah belajar di matematika ya. Maka kita buat hasil sama dengan false. Artinya gagal, artinya tidak numerik. Nah, dan hasil ini harus dikembalikan ke is numerik ya. Jadi result sama dengan hasil. Atau kalau bingung dengan result, Pak, dari mana munculnya result? Kalau bingung, saya boleh buat is numerik sama dengan hasil. Artinya fungsi is numerik harus mengembalikan nilai hasil kepada siapapun yang memanggil di sini. Oke. Nah, dengan cara demikian baru kita bisa lanjut. Oke. Nah, mungkin saya boleh menambah label di bawah ya. Saya boleh menambah label di bawah untuk menentukan keterangannya. Nah, supaya label ini di bawah, saya pakai properti align. Align itu nanti saya buat bottom. Jadi label ini berapa besar pun formnya, nanti si label itu tetap akan di bawah. Ya. Nah, ini akan saya ganti mungkin warnanya jadi agak nyolok ya. Text setting. Sengaja saya buat warnanya agak berbeda misalnya. Jangan black, misalnya blue sengaja supaya agak norak dia ya. Supaya tahu pesannya. Nah, jadi apabila numerik, apabila keduanya numerik ya, maka salah ini. Jadi apabila button hitung ditekan, periksa dulu apakah teks alas numerik dan teks tinggi numerik. Kalau dua-duanya numerik, maka boleh dilanjutkan hitung luas dan tampilkan. Nah, kalau salah satunya tidak numerik berarti salah, false. Nah, kalau salah, saya akan membuat label ini. Label ini akan saya program. Jadi label ini saya ganti namanya, name. Ya, kalau tidak diganti nama, saya lupa. Ini label berapa? Label 1, 2, 3, atau 4 ya. Saya buat aja label pesan. Label pesannya. Nah, jadi sehingga kita cara memprogramnya adalah apabila dua-dua numerik, oke, lanjut. Apabila bukan numerik, maka panggil label pesan titik teks itu sama dengan misalnya kita buat pesannya adalah alas dan tinggi harus diisi dengan numerik. Oke. Nah, coba ya. Kita jalankan programnya. Waktu kita tinggal sedikit ya, mudah-mudahan sempat saya tunjukkan platform lain. Oke, sambil saya buka folder tempat kita simpan program, ini dia. Ya. Win32 muncul karena kita baru menjalankan di Win32 ya, belum kita coba platform lain ya. Oke, ini dia. Coba saya sengaja isi dengan huruf, lalu saya tekan hitung. Nah, otomatis di sini muncul alas dan tinggi harus diisi dengan numerik, kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah maunya ini tidak bisa diedit. Luas itu hasil, jadi tidak boleh diedit. Jadi supaya luas tidak bisa diedit, maka ini si teks luas buat read only sama dengan true kalau ada. Read only sama dengan true supaya tidak bisa diedit ya. Oke. Jadi kalau nanti sudah berhasil hitung, maka keterangan label pesan ini akan dikosongkan misalnya atau dikasih pesan yang lain berhasil dihitung atau dikosongkan aja. Coba ya. Oke, waktu kita akan habis. Oke, nah ini isi huruf, hitung, alas dan isi, alas tinggi harus diisi dengan numerik. Oke, ganti numerik, hitung, ini harus hilang kembali ya. Nah, 5 kali 2 bagi 2 dapat 5, kosongkan, beres ya. Oke, mungkin pertanyaan nanti di chat aja. Apabila kita mau buat versi rilis yang bisa dijual, jangan versi debug ya. Versi debug itu versi percobaan, versi beta gitu ya. Prototype aja. Jadi double klik versi rilis, lalu nanti ini dijalankan. Begitu dijalankan, kita buka folder Win32, nanti muncul sendiri folder rilisnya. Coba kita lihat, jalankan. Ya, begitu itu selesai nanti kompilasinya, nanti ini muncul dia rilisnya ya. Nah, jadi versi rilis ini nanti kita buka, di dalamnya nanti terdapat exe. Jadi sehingga kita menjalankan program tidak perlu RAD Studio lagi, kita tinggal menjual dengan menjual program, tinggal memberikan exe-nya saja untuk dijalankan. Ya, RAD Studio silakan ditutup, ini dikopikan. Nah, untuk platform Windows tidak begitu sulit ya. Bahkan saya mau ganti ke platform Win64, ini dia, juga bisa. Double klik aja Win64, oke. Lalu program dijalankan kembali. Sambil menunggu, masih ingat saya masih di link RAD Studio yang saya share dulu, saya pernah memberikan atau yang pernah ketemu di kampus, saya pernah memberikan file Android SDK Windows Zip ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Ini gunanya untuk ini. Ya. Oke.
Nah, jadi begitu berhasil muncul Win64 versi rilis. Ini dia actionnya dijalankan, itulah programnya. Nah, kalau untuk Android, hal pertama yang harus diperhatikan adalah seperti yang saya pernah jelaskan itu diekstrak ya. Mungkin saya percepat waktu akan habis. Diekstrak ke C, user, public, public dokumen, Embarcadero Studio 19, platform SDK, Android SDK Windows. Nah, kemarin ada saya minta file diekstrak kemari. Ya, bagi Anda yang pakai OS Android tinggi, ini harus diupdate ya. Anda jalankan SDK Manager ya supaya program bisa dikompilasi ke Android dan bisa dijalankan ke Android yang lebih tinggi. Takutnya smartphone Anda udah canggih gitu ya, OS-nya tinggi, maka SDK Manager-nya dijalankan. Nanti connect internet, lalu nanti ada hal yang harus diupdate ya. Nah, jadi begitu Anda ekstrak ini nanti, begitu Anda ekstrak ini platform SDK, ini ya, nanti muncul sambil ditunggu. Nah, waktu kita tinggal 1 menit. Oke, ditunggu. Nah, buka menu tool option, buka menu tool option. Nah, pastikan tidak ada yang muncul tanda seru ya. Oke, agak lambat ternyata. Nah, ini sambilan tunggu. Nah, jadi Android SDK versi-versinya ini, API berapa untuk Android 10, untuk Android 9, itu dicentang sesuai dengan versi Android Anda, baru dicentang-centang lalu install gitu ya. Nah, setelah install selesai itu agak lama. Nah, pastikan SDK Manager-nya di sini nanti muncul ya. Di sini belum muncul pula ya. Nah, setelah muncul nanti Anda menjalankan dengan tombol F9 ganti ke Android. Mungkin minggu depan saya tunjukkan lagi waktunya habis. Android, lalu jalankan. Nanti di sini muncul folder mana dia? Nanti di sini muncul folder Android. Ya, Android ya. Nanti muncul APK-nya di situ ya. Minggu depan saya tunjukkan waktunya habis ya. Oke. Selamat malam semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di grup ya. Saya leave meeting duluan ya. Oke.